Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah memasuki Ramadan hari yang ke-10. Kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, kekuatan untuk menjalankan ibadah Ramadan ini sampai hari ke-10. Sholawat dan salam moga tetap tercurahkan kepada panutan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini Ustadzah akan menguraikan sebuah materi, yaitu menjauhkan diri dari perbuatan dosa kecil dan dosa besar. Nah, kita tahu sebenarnya apa sih dosa itu? Kita sering ya mengungkapkan, jangan berkata kotor, dosa loh. Jangan mencuri, dosa loh. Jangan durhaka kepada orang tua, itu dosa loh. Nah, dosa itu apa sih sebenarnya? Nah, dosa itu menurut pengertian bahasanya adalah suatu perbuatan yang apabila diketahui oleh orang lain, kita itu menjadi malu. Misalnya nih, kita malu untuk membuka aurat kita. Nah, kita malu kalau aurat kita terlihat oleh orang lain. Berarti kita malu. Berarti kita tahu bahwa membuka aurat itu adalah satu perbuatan dosa. Nah, contohnya lagi ini, misalnya kita berbohong kepada orang lain. Kita pasti akan menutupi kebohongannya itu supaya orang lain tidak mengetahui. Nah, berarti berbuat bohong ini adalah salah satu perbuatan dosa. Nah, kita membayangkan dosa besar itu apa? Nah, dosa besar itu kalau kita tahu adalah di antara dosa besar ya, durhaka kepada orang tua, murtad, membunuh, berzina. Nah, itu termasuk dosa besar. Tetapi rangkaiannya, sebelum seseorang itu melakukan dosa besar, dia akan melakukan dosa kecil dulu. Nah, dosa kecil itu apa? Dosa kecil itu misalnya tadi berbohong, ya, kemudian ghibah, gosip, nih, kemudian melakukan dosa-dosa yang itu sebenarnya melanggar syariat, tapi tidak sampai seorang itu keluar dari agama, tidak sampai murtad. Nah, kalau murtad itu termasuk dosa besar. Nah, ini. Nah, dosa kecil itu apabila dilakukan terus-menerus itu akan menjadi dosa besar. Misalkan seseorang itu terbiasa berbohong. Nih, misalkan ada yang terlambat ke sekolah, ditanya, "Mas, kenapa terlambat?" Alasannya banyak. Nah, mungkin setiap hari itu dia lakukan. Akhirnya apa? Dia akan menutupi kebohongan yang telah dilakukan itu, sehingga dia akan mencari cara bagaimana dia bisa lolos dari alasan-alasan yang telah dikemukakan. Nah, itu kalau sudah terus-menerus nanti akan menjadi dosa besar. Dia akan mudah berbohong terhadap sesuatu apapun. Nah, sebabnya kita melakukan dosa besar itu karena kita terlalu meremehkan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil yang sudah kita lakukan. Kalau sekarang barangkali kita di media sosial ya, tidak semua yang di media sosial itu sama dengan real, sama dengan kenyataan. Bisa mungkin seseorang itu berpenampilan penampilan bahagia atau berpenampilan bagaimana ya, dia ungkapkan di media sosial, tapi kenyataannya tidak. Nah, makanya hati-hati menggunakan media sosial. Kita bisa berbohong di media sosial itu. Nah, penyebab menjadi dosa besar itu salah satunya adalah yang pertama, apabila dosa kecil itu dilakukan terus-menerus. Ya, dosa kecil yang dilakukan terus-menerus nantinya akan besar. Kemudian yang kedua adalah meremehkan perbuatan dosa kecil. Remeh itu berarti kita tidak mau bertobat, besok diulangi lagi, akhirnya menumpuk. Nah, itulah akan yang menjadi dosa besar. Kemudian yang ketiga, bangga melakukan dosa kecil.
bangga. Ya, misalnya kita sudah berbohong kepada guru kita, ustadz atau ustadzah. Kemudian kita cerita kepada orang lain, aku mau lo lagi ngeprank ustadz ini. Tak bilang, aku ngomong kalau aku itu telat karena mobilnya papaku mogok. Padahal sebenarnya tidak. Padahal sebenarnya aku itu lagi tadi itu malas bangun, tidak sholat subuh lagi gitu. Nah, dia bangga menceritakan dosanya yang telah dilakukan itu kepada orang lain, bangga telah melakukan dosa. Nah, ini bahaya ya, kalau terus-menerus dilakukan ini akan menjadi menumpuk kemudian akan menjadi dosa besar. Kemudian yang keempat, melakukan dosa itu ketika kita melakukan dosa itu tidak diketahui oleh orang lain ya. Kita sudah menyimpannya, tetapi kita tidak mau bertaubat, tapi kita menceritakannya kepada orang lain. Nah, itu juga akan menjadi dosa besar apabila itu terus-menerus kita lakukan. Kemudian yang kelima, bahayanya lagi apabila dosa itu dicontoh oleh orang lain. Ya, kita sudah berbuat dosa, kemudian dicontoh oleh orang lain melakukan perbuatan dosa itu. Berarti apa? Perbuatan dosa kita itu sudah merentet kepada orang lain. Nah, kita berarti menjadi penanggung dari perbuatan dosa dari orang lain itu. Makanya anak-anakku ya, untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan dosa kecil maupun dosa besar, di dalam Al-Quran itu disebutkan ya, di dalam surat Al-Imran ayat 135 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yang artinya di surat Al-Imran itu, dan terjemahannya adalah, dan jika orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji ya, atau menganiaya dirinya sendiri ya, maksudnya perbuatan keji ini adalah dosa ya, mereka kemudian ingat kepada Allah ya, berzikir ingat kepada Allah, lalu memohon ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Dan siapa lagi yang mendapat ampunan selain dari Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedangkan mereka mengetahui ya. Ini jadi kalau kita melakukan dosa-dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, bersegeralah untuk tobat kepada Allah. Tobat kepada Allah itu dengan cara apa? Pertama ya, istighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, kemudian menyesali atas segala perbuatan yang telah dilakukan, kemudian yang ketiga, tidak melakukan perbuatan itu lagi, tidak diulangi lagi. Nah, itu berarti tobat. Kalau tobat kok masih diulangi lagi, berarti belum tobat ya. Tobatnya itu harus tidak melakukan perbuatan itu lagi ya. Kemudian yang keempat yang lebih penting itu adalah ikuti perbuatan dosa dengan perbuatan kebaikan. Artinya kita tidak akan melakukan perbuatan dosa lagi ya. Demikian anak-anakku semuanya, kultum singkat dari Ustazah. Semoga bisa mengambil manfaatnya ya, bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga kita terjauhkan diri dari perbuatan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Wa akhumukum ihdinas siratal mustaqim. Apabila ada khilafnya dari Ustazah mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.